Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang sudah saya tugaskan di materi luas segitiga. Oke, kita mulai dari yang pertama. Diketahui segitiga ABC, di sini sudut C-nya 120 derajat, berarti gambarnya tumpul ya. Meskipun kalau kalian gambar secara lancip nggak masalah, hanya biar sesuai soal saja. Oke, ini C, kemudian ini misalkan A, ya nggak salah. Ini yang B. Sudut C keterangannya adalah 120 derajat ya, 120 derajat. Nah, ini. Kemudian BC 12. AC panjangnya 3. Nah, ini berarti dari materi yang sudah saya jelaskan, posisi sudutnya sudah diapit, sehingga kita bisa menggunakan luas segitiga yang langsung menggunakan rumus, yaitu luas segitiga bisa setengah kali sisi yang mengapitnya, yaitu kali yang AC, kali yang BC, ya. Kemudian kali sin sudut yang mengapitnya, yaitu sin 120 derajat. Kemudian ini kita tentukan nilainya, setengah kali AC 3 kali BC 12 kali sin 120. Tentu nilainya adalah setengah akar 3. Nah, ini bisa kita coret ya. Yang bawah 2 kali 2 4. Berarti kalau mau langsung dengan ini 12 bagi 4 adalah 3. Sehingga jawaban akhir luas adalah 3 kali 3 akar 3. Sehingga jawabannya adalah 9 akar 3. Jadi untuk soal nomor 1, opsi yang betul adalah yang C. Sekarang saya akan membahas soal yang kedua. Di sini ada pada segitiga KLM. Berarti kita lukis dulu segitiga KLM. Oke ya, kurang lebih seperti inilah. Kemudian kita namai ini KLM. Kemudian di sini ada keterangan panjang KM itu 6. KM itu 6, berarti ini ya, bawah. Kemudian LM ya, 2 akar 3, berarti yang kanan ini 2 akar 3. Sudut K diketahui 30 derajat. 30 derajat. Oke, untuk soal ini tidak bisa kita menghitung luasnya dengan langsung menggunakan rumus karena posisi sudut belum diapit. Jadi kalau misalkan yang diketahui adalah yang M, ini sudutnya diapit oleh dua sisi, itu baru berlaku rumus yang seperti nomor 1 ya, sehingga kita harus cari dulu nih berapa besar sudut M. Namun langkah awalnya adalah kita cari dulu berapa yang L ini ya. Kita cari dulu yang L. Caranya gimana? Menggunakan aturan sinus, yaitu nah ini ya, kalau kita butuhnya L berarti sin L per panjang sisi depannya, yaitu KM, sama dengan sin K ya. Sin K kali 30, berarti langsung boleh sin 30 derajat per sisi di depannya, yaitu LM. Nah, karena kita ingin mencari sin L, maka kalau lebih mudahnya, kalau ini ya, kita anggap dulu sebagai X ya. Kita misalkan atau kita ganti sebagai X, sehingga nanti bentuknya menjadi X per KM, KM-nya itu 6, sama dengan sin 30, berarti setengah, per LM 2 akar 3. Oke, kalau ada unsur yang sama pada posisi yang sama, dicoret. Sama-sama di bawah, berarti bisa dicoret. Nah, sehingga ini masih 3. Nah, karena kita butuhnya nilai X, maka 3-nya ini posisinya membagi dipindah luas. Ya, pindah berarti jadi kali. Ya. Nanti 3 kalikan setengah. Berarti nanti menjadi X sama dengan
Ya ini 3 kali setengah atau setengah kali 3 sama saja. Setengah kalikan 3 per yang bawah akar 3. Nah, karena di sini pecahan penyebutnya akar, maka harus dikalikan akar lagi biar penyebutnya tidak akar. Ya, akar 3 per akar 3. Kita tahu kalau akar 3 dikalikan, akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Jadi nanti ini ketika dikalikan hasilnya 3. Jadi bisa dicara dengan 3 yang di atas. Sehingga nanti sin X nilainya adalah ini, setengah akar 3. Ya. Dimana tadi X-nya adalah sin L. Berarti ini bisa kita ganti X-nya adalah sin L sama dengan setengah akar 3. Nah, secara teori setengah sin yang nilainya setengah akar 3 ada 2, yaitu yang pertama adalah 60 derajat ya. Berarti L-nya adalah 60 derajat. Sudut L ini. Atau bisa juga sudut L-nya adalah 120 derajat. Nah di sini ada keterangan tumpul. Nah, itu ya, sudut L adalah sudut tumpul. Sehingga tentu jawabannya haruslah yang 120 derajat. Sekarang saya akan menjelaskan soal yang kedua. Di sini ada segitiga KLM. Berarti kita lukis dulu ya, segitiga KLM. Oke, gambarnya bebas ya, kurang lebih ya bisa seperti ini. Ini K, atas L, yang bawah ini M. Kemudian K-nya adalah 30 derajat. Nah, ini 30 derajat. Kemudian KM. Nah, ini panjangnya 6. Dan LM, ini yang posisi sebelah kiri, itu 2 akar 3. Nah, untuk mencari luas, tentu ini belum bisa kita gunakan rumusnya karena posisi sudut belum diapit, sehingga kalau misalkan posisi sudutnya sudah M, sudutnya sudah diapit, maka barulah berlaku rumus luas segitiga seperti yang nomor 1. Nah, tapi karena ini berhubung belum, berarti kita harus mencari besar sudut M. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya adalah kita cari dulu yang L. Ya, kita cari dulu yang L. Kalau L sudah ketemu, nanti M juga ketemu. Oke, kita gunakan aturan sinus ya. Kalau yang sudah lupa aturan sinus, silahkan dibuka lagi penjelasan video saya sebelumnya. Oke, aturan sinus pada segitiga ini berarti kalau kita ingin mencari sudut L, ya berarti sin L per sisi di depannya, ya berarti sisi KM itu sama dengan sin K, ya. K-nya 30, berarti langsung dimasukkan sin 30 per sisi di depannya, yaitu yang LM. Nah, kalau kita mencari sin L, alangkah lebih mudah kalau kita anggap ini atau kita ganti dulu ya. Sin L itu kita ganti dengan X. Sehingga nanti bentuknya menjadi X per KM ya. KM-nya di sini adalah 6 sama dengan sin 30 tentu setengah per LM 2 akar 3. Kita gunakan konsep pindah ruas, yaitu 6 di sini. Ya, 6 di sini posisinya membagi. Berarti kalau kita pindahkan ke sebelah kanan nanti jadi kali ya. Sehingga nah ini bisa kita sederhanakan 6 kali setengah ya. Cuma pada kesempatan kali ini tidak saya kalikan setengah kali 6 jadi 3, tapi tetap aja ditulis setengah kali 6. Ini nanti akan lebih mudah dalam pencoretannya. 2 akar 3. Oke, kemudian di sini 6 sama 2 bisa kita coret ya. Nah, ini. Yang atas masih 3. Kemudian muncul masalah baru, yaitu penyebut di sini adalah masih berbentuk akar, sehingga cara menghilangkannya harus dikalikan atas dan bawah dengan akar juga.
ya, agar nanti akarnya hilang. Nah, di sini ada akar 3 kali akar 3. Tentu kita ingat hasilnya adalah 3. Sehingga ini kalau nanti yang bawah itu dicoret, karena hasilnya 3, berarti bisa kita coret dengan 3 yang di atas. Sehingga nanti di sini X-nya atau sin L, X itu adalah sin L. Ketemunya adalah ya ini yang setengah kalikan yang akar 3. Berarti sin L harus ketemu setengah akar 3. Nah, secara umum kalau ada sin L ketemu setengah akar 3, itu ada dua nilai yang memenuhi, yaitu yang pertama, sudut L-nya adalah 60 derajat, dan yang kedua, sudut L-nya adalah 120 derajat. Nah, terus gimana cara menentukan nilainya? Nah, di sini ada keterangan L-nya adalah tumpul. Sehingga karena L-nya tumpul berarti harus yang 120 derajat. Nah, ini ya. Berarti ini sudut L kita tuliskan 120 derajat. Sehingga karena ini sudah 120 sama 30 sudah 150, padahal jumlah sudut dalam segitiga 180, berarti masih kurang 30 derajat. Berarti sudut M di sini adalah 30 derajat. Sehingga posisi sudut yang sekarang itu sudah diapit. Berarti kita bisa mencari luas segitiga dengan cara setengah, ya, kalikan sisi-sisi yang mengapitnya. Berarti 6 kalikan 2 akar 3 kali sin sudut yang diapit. Ya tentu yang 30 derajat ini, gitu ya. Berarti sin 30 derajat. Ya, tinggal kita coret saja ini. Nah, 2 sama 6 berarti masih 3. Berarti 3 kalikan 2 akar 3. Berarti 6 akar 3. Masih dikalikan dengan sin 30, yaitu setengah. Oke, berarti ini bisa kita coret lagi dengan 6, berarti masih 3. Sehingga hasil akhirnya luas segitiga KLM adalah 3 akar 3. Sehingga untuk soal nomor 2, tentu opsi yang betul adalah yang A. Sekarang saya akan membahas soal yang ketiga. Di sini ada segitiga PQR, ya. Kita lukis dulu segitiga PQR. Ya, sudah lebih seperti ini ya. Oke, ini sudut Q 120, berarti yang paling besar. Jadi anggap aja ini yang Q. Ya. Nah, untuk P sama R-nya bebas, ditukar nggak masalah. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. PQ panjangnya 8. Sudut Q tadi ada 120. Sudut P 30 derajat. Oke, ini sama ya. Secara teori ini belum bisa kita kerjakan secara langsung karena di sini sudutnya belum diapit dua sisi yang diketahui, sehingga kita harus mencari dulu panjang yang QR atau panjang yang PR. Itu bisa kalian lakukan dengan aturan sinus ya. Cuma pada kesempatan kali ini saya akan membahas dengan teori yang lebih mudah saja. Yaitu kalau di sini 120 ya yang Q, kemudian yang bawah 130, di sudah 150, tentu sudut R-nya juga harus 30 derajat. Karena jumlah sudutnya harus 180. Nah, karena ini sudut alasnya sama, ini 30 dan 30, maka ya sebenarnya kalau kita mau menjelaskan, ini sebenarnya segitiga sama kaki, karena besar sudut alasnya ini sama. Sehingga karena ini sama kaki, tentu panjang yang QR harus 8, harus sama dengan yang PQ. Ya, sehingga ini bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Karena sudut yang diapit sekarang adalah 120 derajat, berarti luas segitiga bisa kita hitung. Yaitu seperti nomor 1 dan 2, setengah kali sisi yang mengapitnya, yaitu 8 kali 8 kali sinnya, ya. Sin sudut yang diapit, yaitu yang diapit oleh 8 sama 8 adalah 120
derajat. Kita coret dulu. Nah, ini 2 sama 4, 2 sama 8 jadi 4. 4 kali 8 berarti kita peroleh 32. Kali sin 120 adalah setengah akar 3. Sehingga ini bisa kita coret lagi. Masih 16. 16 kalikan akar 3. Tentu hasilnya adalah 16 akar 3. Sehingga untuk soal nomor 3, jawaban akhirnya adalah yang B. Oke, saya jelaskan untuk soal yang keempat. Di sini ada segitiga ABC. Ya, kita lukiskan dulu segitiga ABC. Oke, kurang lebih seperti ini. Dengan ini A, B, dan C. Kemudian AB panjangnya 4, berarti ini AB 4. Kemudian AC panjangnya 6. Sudut A sudut lancip. Ya, ini diketahui lancip, tapi sementara kita belum tahu berapa besar sudutnya. Jika panjang AB 4 dan panjang AC 6, maka panjang sisi BC adalah titik-titik. Nah, ini informasi yang penting di sini adalah ada keterangan. Nah, luasnya adalah 6 akar 3. Nah, ini posisinya sudut A sudah diapit, berarti kita bisa menggunakan luas segitiga sama dengan setengah kali sisi yang mengapitnya. Ya, yaitu 4 kalikan 6 kalikan sin dari sudut yang diapit, yaitu sin A. Luas segitiga di sini adalah 6 akar 3. Jadi di sini 6 akar 3. Sama dengan, nah ini bisa kita coret. Berarti masih 2. Kemudian kita tuliskan di sini. 2 kali 6 berarti 12. Kali sin A. Nah, kalau kita ingin tahu berapa nilai sin A, berarti ya, ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Ya, ini boleh kamu misalkan X, boleh juga tetap sin A. 12-nya pindah ke kiri, jadi membagi 6 per 12. Ini masih ada akar 3. Sama dengan sin A. Nah, di sini 6 per 12 bisa kita coret. Ya, kita sederhanakan. Bagi dengan 6, berarti yang atas masih 1, bawah masih 2. Sehingga sin A adalah setengah akar 3. Sin yang ketemunya setengah akar 3, berarti sudut A haruslah 60 derajat atau 120 derajat. Cuma karena yang di sini yang diminta adalah sudut A harus yang lancip. Nah, itu berarti otomatis yang 60. Ya. Oh, berarti di sini sudut A adalah 60 derajat. Kemudian kita ditanyakan berapa panjang sisi BC. Nah, BC berarti kalau kita ingat ini mencari sisi yang ketiga, ini bisa menggunakan aturan kosinus. Ya, aturan kosinus. Itu kalau aturan kosinus mudahnya seperti ini. Yang sisi di depannya sudut B, berarti namanya ini sisi B kecil. Kemudian sisi yang di depannya C, ini di depannya C, berarti kita namai C kecil. Kemudian ini sisi yang di depannya sudut A, berarti namanya A kecil, yang nilainya belum tahu. Sehingga dengan aturan kosinus. Nah, aturan kosinus seperti apa? Nah, kalau yang lupa, silahkan bisa dilihat video saya kembali mengenai aturan kosinus. Ya, aturan kosinus seperti ini. Jadi kalau kita mencari A, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 kali yang B kali yang C kali cosnya. Nah, ini karena aturan kosinus. Jadi harus paham kapan kita menggunakan sin, kapan menggunakan cos. Nah, di sini kita hitung, kita masukkan nilai-nilainya. B kuadrat berarti 6 kuadrat tambah C kuadrat 4 kuadrat dikurangi 2 kali B 6 kali C 4 kali cos 60 tentu setengah. Nah, ini bisa kita coret.
Berarti nanti A kuadrat itu sama dengan ini 6 kuadrat 36 ditambah 4 kuadrat 16 dikurangi ini ada 6 kali 4 berarti 24. Ini dijumlahkan 52 ya. 36 sama 16 52 dikurangi 24. Berarti ketemu A kuadrat harus 28. Kita butuhnya A saja. Nah, ini ya. Kita butuhnya A saja. Berarti kalau mau hilang kuadrat, yang ruas kanan harus di akar. Nah, akar 28. Nah, karena 28 ini merupakan 4 kali 7, ya, akarnya 4 bisa kita keluarkan. Akarnya 4 adalah 2, akar 7. Tidak bisa diakar, berarti masih di dalam akar. Sehingga A atau yang ini bisa dinamai panjang PC, maka nilainya adalah 2 akar 7, sehingga jawaban soal nomor 4 adalah yang C. Oke, saya bahas soal yang terakhir, luas segitiga XYZ jika diketahui XY 5, XZ 7, dan YZ 8 adalah titik-titik. Oke, boleh kita lukis, tapi kalau yang sudah paham tidak perlu sebetulnya ya. Oke, ini misalkan segitiganya seperti ini. Kemudian ini X ya, ini Y, yang ini Z. Berarti ini misalkan 5, YZ 8 ini. Kemudian XZ 7. Nah, karena ini segitiga yang jika diketahui ketiga sisinya, berarti ini menggunakan rumus atau materi yang kedua, yaitu luas segitiga dengan formula Heron. Nah, ini ya. Yaitu luas segitiga bisa dihitung dengan cara akar dari S kalikan S min A, S min B, kali S min C. Artinya S dikurangi panjang masing-masing sisinya. Ya. Berarti di sini ada 8, 7, dan 5. Berarti kita harus mencari S. Masih ingat S itu gimana rumusnya? S itu adalah setengah kali keliling. Berarti setengah kali jumlah sisi-sisinya. Berarti 5 tambah 7 tambah 8. 5 tambah 7 tambah 8, 20. Berarti setengah dari 20 atau setengah kali 20, tentu jawabannya adalah 10. Berarti untuk menghitung luas segitiga XYZ bisa dengan cara akar dari S-nya 10, S min A ya 10 kurangi 5, kalikan 10 yang kurangi 7, kita kalikan lagi dengan 10 yang dikurangi 8. Nah, seperti itu. Jadi 10-nya kurangi masing-masing sisinya. Berarti kita lihatkan 10 kali 10 kurangi 5 berarti 5 kali 3. Ya, kali 10 kurangi 8, 2. 10 kali 5, 50 kalikan 3. 150 kalikan 2, akar 300. Nah, akar 300 berarti masih bisa kita sederhanakan menjadi 100 kali 3. Nah, akar 100-nya tentu ketemu 10, akar 3-nya tetap ya, karena tidak bisa diakar. Sehingga luas segitiga XYZ adalah 10 akar 3, yaitu yang C. Silakan, ini bisa dipelajari lagi kalau tadi ada yang masih belum paham. Sekian, terima kasih.